uluhiyah, ya. Dari sebab apa Allah itu mendapatkan zul uluhiyah, zul ubudiyah? Karena rububiyah. Rububiyah artinya ifradullah fil af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Apa maksudnya mengesahkan Allah dalam perbuatannya? Allah saja yang mampu berbuat, mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi hidayah, menyempurnakan. Allah saja yang mampu. Maka Allah punya alasan dan menghimbau seluruh manusia yang merasa manusia. Apa yang dihimbau oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20 apa bunyinya? Nah, murah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, wahai seluruh manusia yang merasa manusia, terpanggillah dengan panggilan. Namanya manusia, dipanggillah dia. Bukan manusia merah, putih, hitam, coklat, kuning, langsat, enggak. Pokoknya manusia umum. Yang merasa manusia harus terpanggil. Dipanggil untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Pencipta manusia. Allazi khalaqakum wa'budu rabbakum. Allazi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia yang merasa manusia, ibadatilah Rabb pencipta yang menciptakan kamu. Tidak sekedar menciptakan kamu, memberi rezeki. Diciptakan, diberi rezeki dan tidak ditinggalkan. Ditinggalkan apa tuh? Tidak ditinggalkan begitu saja. Setelah diciptakan, beri rezeki, makan enak-enak. Apa lagi? Diutus. Betul. Mantap. Betul. Tidak cuma diberi makan, diberi rezeki, dihidupkan, terus ditinggalin. Tidak ditinggalkan begitu saja, tapi bal arsala ilaikum rasulan. Bahkan Allah utus kepadamu seorang rasul. Ngapain rasul ini? Mengajak manusia an ya'budullah wajtanibut taghut. Nah, ini dia. Siapa yang mentaati rasul yang diutus, dia akan masuk surga. Ya, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Setelah itu apa lagi yang kedua? Yang kedua, Allah tidak ridha. Annallaha la yarda ayyushraka bih la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Apa artinya itu? Allah tidak ridha dia disekutukan sekalipun dengan malaikat yang terdekat. Siapa itu? Mikail, Jibril dan Israfil. Terdekat itu. Malaikat muqarrabun. Tidak disetujui apalagi yang di bawah itu. Di bawah malaikat. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan nabi yang diutus yang termulia, Nabi Muhammad, ulul azmi itu tuh. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya. Tidak boleh. Walaupun mulia, dari 124.000 menjadi 1, jadi 2, jadi 5, ya. Tidak ada satupun yang boleh. Begitulah. Annallaha la yarda ayyushraka bih la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Yang ketiga apa yang mesti kita ketahui? Setelah kita beribadah, setelah kita
tahu Allah itu mengutus nabi, siapa yang mentaati nabi masuk surga, siapa yang tidak mentaati masuk neraka. Dalilnya apa? Masih ingat kamu lihat dalilnya apa tuh? Inna arsalna, ayat itu ayat Muzammil tahu? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aunar rasula. Fir'aunar rasul. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadahu Allahu akhdhan wabila. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Nah dia begitu ya. Iya. Terus Allah tidak ridho itu pada dalilnya tuh. Diserikatkan walaupun dengan malaikat yang paling dekat, walaupun dengan nabi yang paling mulia. Dalilnya apa? Innallah itu juga bisa juga surah Az-Zumar. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihil kufur wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra. Az-Zumar. Kemudian surah Nisa ayat berapa itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Oke. Kemudian apa? Yang ketiga yang mesti ente ketahui dan amalkan apa? Annaman ata'ar rasul. Annaman ata'ar rasul. Ar-rasula. Adapun ya annaman, bahwasanya siapa saja yang sudah mentaati Rasul wa wahhadallah dan mentauhidkan Allah, la yajuz. Apa yajuz? Ya, yajuz. Tidak boleh bagi dia. Mengapa tidak boleh? Ini yang penting inti ketahui juga ini. Setelah tahu kita Allah itu mengutus para nabi, menciptakan dan memberi rezeki, memberi nabi untuk diajak kita masuk surga dan tidak diajak ke masuk neraka, dilarang, diperingatkan. Kemudian kita juga tidak boleh menserikatkan Allah dalam peribadahan. Kemudian yang ketiga ini jarang orang tahu nih. Apa yang ketiga? Tahu kamu dah? Annaman ata'allaha annaman ata'ar rasul. Bahwasanya siapa saja yang mentaati Rasul. Wa wahadallah la yajuz. Apa yajuz apa? Tidak boleh baginya ngapa? Apa tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Setelah kita bertauhid, sudah taat sama Allah, apa lagi? Ini yang tidak ada manusia sekarang. Hatta salafi juga nggak tahu dia. Apa? Ya. Apalagi sururi raja itu. Ngapa dia? Ini yang prinsip tiga nih yang tidak bisa dia nih. Dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sururi ini. Mualat man hadallaha wa rasulahu walau aqraba qarib. Ya, walau aqraba qarib. Apa itu prinsip? Wala dan bara. Apa wala dan bara? Orang roja ini biasanya wala dan baraknya ya 5,0 mungkin. Separuh. Enggak wala dan barak kayak salafi tulen, salafi sejati. Ya, wala dan baraknya berteman dengan si tablik, berteman dengan ya pergaulan bebas. Akhirnya manhajnya pun bebas-bebas. Banyak yang boleh daripada yang tidak boleh, banyak yang sunnah katanya daripada bid'ah. Banyak menyimpang daripada yang benar. Ini prinsip wala dan bara yang ketiga nih. Yang dia tidak ketahui malah barangkali. Anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalat man hadallah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Tidak boleh bagi seseorang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah apa? Mualat, berkasih sayang, berloyalitas kepada siapa itu? Tidak boleh berloyalitas kepada man hadallah wa rasulah. Orang yang memerangi Allah dan Rasul, memerangi manhaj ya yang mengkacaukan prinsip-prinsip salafus soleh dahulu, ulama terdahulu.
Ini banyak ini orang sururi, orang-orang yang bermualat dia kepada ulama yang berkasih sayang kepada Khawarij, berkasih sayang kepada Ikhwanul Muslimin. Si Khamis itu yang diagung-agungkannya Ali Hasan Al-Halabi, ya, yang hampir-hampir murjiah ya katanya, kata Syekh ini kita dengar dan kita lihat pun gitu juga dalam lapangan. Di lapangan ya pergaulan bebas dengan siapa saja, oke, berteman, bermudah-mudahan, mengorbankan prinsip. Ini masalah dengan kita ini. Oke. Apa alasan Allah saja yang diibadahi dengan benar, yang selain Allah diibadahi batil apa? Surat Al-Hajj. Surah Al-Hajj Ayat berapa tadi? 62. Apa bunyinya? Zalika bi annallaha bi annallaha huwal haq. Zalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Apalagi wa annallaha huwal aliyul kabir. Wa annallaha huwal ghaniyul kabir. Yang demikian itu kenapa Allah saja yang berhak diibadahi, yang selainnya dibatil? Kenapa? Karena dia yang huwal haq. Dia yang menciptakan, dia beri rezeki dia dan sebagainya macam. Ya, itu berhak untuk diibadahi, dzul uluhiyah, dzul ubudiyah. Adapun selain Allah enggak mampu dia. Seperti Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur, memberi petunjuk, menciptakan sebaik-baik bentuk, ya. Fasawwarakum fa ahsana suwarakum. Itu dia, membentuk face kamu dan membentuk sebaik-baik face. Manusia itu fi ahsani taqwim. Ya. Adapun yang mereka ibadahi selain Allah itu nggak mampu dia seperti Allah mencipta, memberi rezeki, membentuk, mengulang kembali, regenerasi, nggak mampu dia. Setelah yubdi'u wa yu'id, nggak bisa dia. Dia mulai penciptaan, dia ulang lagi penciptaan untuk dibalas, nggak bisa. Siapa yang mampu setelah jadi tulang belulang kemudian dibaguskan lagi, hidup yang kedua kali, lebih kekal abadi pula lagi, dalam surga lagi, nggak mati-mati lagi? Siapa bisa mampu itu? Allah. Selain Allah mampu? Maka kalau nggak mampu nggak usah jadi Tuhan lah, berhenti jadi Tuhan. Yesus berhenti jadi Tuhan, nggak pernah Yesus nyuruh dia disembah. Itu pendeta busuk yang bikin ajaran-ajaran yang nggak benar, yang ajaran setan. Ya karena kesetanan dia diwahyukan wahyu setan di dalam kepalanya, diperintah manusia menyembah manusia. Manusia sampai mana bisa? Nggak bisa. Ayo kita baca ya. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu Rabbana innaka man. Kita ulang lagi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Iya, mantap. Rabbana man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Oke, terus itu aja sampai ansar aja. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terus alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sedihnya ya, sedih kali. Apa lagi? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Coba lagi. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa artinya ini? Sedih nih. Ya Tuhan kami sesungguhnya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau siapa saja yang Engkau masukkan ke neraka, sungguh akhzaitah, kamu telah menghinakan itu orang yang dimasukkan ke neraka. Dan tidak ada seorang pun bagi orang-orang zalim ada bagian penolongnya. Ada yang menolong, ada yang menolong, enggak ada. Wa malil zalimin. Kenapa orang yang masuk neraka dibilang zalim? Karena dia syirik, kezaliman yang besar. Kenapa syirik kezaliman besar? Karena dia menyembah. Kenapa? Dia memberikan suatu ibadah, salah pilih di dalam memberikan ibadah. Salah pilih. Itu tadi. Yang hak diibadahi itu Allah saja. Ini bukan Allah yang diibadahi, Yesus yang diibadahi. Selain Allah, Fir'aun yang diibadahi oleh itu. Ya, dukun yang diibadahi, orang kafir yang diibadahi, orang zalim yang diibadahi, pohon diibadahi. Kan salah pilih memberi ibadah. Ibadah itu milik siapa? Milik Allah. Kenapa milik Allah saja, yang selain Allah enggak? Kenapa? Karena yang mampu mencipta, memberi rezeki, mengatur segala macam, mengulang, memberi balasan yang baik itu sorga, kekal abadi, dan membalas kejahatan dengan neraka. Itu siapa yang bisa itu? Allah. Makanya Allah saja. Ini enggak, salah kasih sama dia. Yang bekerja ini, yang berbuat itu, yang disanjung selain orang yang berbuat, kan enggak adil, zalim namanya. Makanya orang yang begitu itu zalim. Maka nanti tidak ada yang mampu menolong orang zalim, karena semua itu kekuasaan di tangan Allah. Punya neraka, punya sorga, punya malaikat penyiksa, punya malaikat melayani, ya masuk sorga, ya Ridwan itu misalnya malaikat Ridwan ketuanya, ya kan. Malaikat Malik untuk neraka dan anak buahnya banyak, neraka Sakar 19 penjaga sana, ya kan. Makanya dibilang Rabbana innaka man tudkhilin nari faqad akhzaitah. Ya, Rabbana innaka
faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau memasukkan siapa orang ke dalam neraka, siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah, itu yang Engkau masukkan itu sungguh Engkau telah menghinakannya. Akhzaitah, Engkau sudah hinakan dia. Kenapa harus dihinakan orang ini? Karena dia zalim. Hak Allah saja dipretelin, dizoliminya. Ya, dizolimi hak Allah, apalagi di bawah Allah. Nah, makanya wajar kalau dia tidak ada penolong lagi, tidak bisa tertolong lagi. Kezolimannya itu, yang dizoliminya bukan di bawah Allah, tapi Allah sendiri yang dizolim. Mestinya dia memberikan peribadahan kepada Allah, malah kepada selainnya. Itu batil. Siapa saja yang memberikan peribadahan, pengagungan, penyembahan, ya pujian-pujian itu kan milik Allah. Tidak boleh puji Tuhan Yesus, tidak boleh. Yang dipuji itu Allah. Innal hamda lillah. Dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Jasiyah ada itu. Coba tengok ya. Masih ingat kamu lihat ayat terakhir? Al-Jasiyah atau Al-Ahqaf itu? Al-Jasiyah. Falillahi di langit, di bumi, Rabbil ardi Rabbil alamin walahul kibriya. Surah apa itu? Falillahil hamdulillahi Rabbis samawati wa Rabbil ardi Rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal. Nggak ingat kamu lagi kan? Coba tengok lagi. Aduh, ini Zukhruf ini. Ini dia. Nah, ini falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Milik Allah lah puji-pujian. Tuhan langit, pencipta langit. Kemudian Tuhan bumi, pencipta bumi. Kemudian Rabbil alamin, Tuhan pencipta seluruhnya. Selain Allah itu alam itu. Langit dan bumi dan selain Allah itu alam. Siapa alam itu? Alam itu selain Allah. Itu milik Allah itu. Bukan puji Tuhan selain Tuhan Allah. Selain Allah itu batil Tuhan. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tengok-tengok lagi ya. Barakallahu fikum.